Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Wabarakatuh. anak-anak Ibu semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Amin. Tetap semangat ya anak-anak, walaupun kita berada di rumah masing-masing, tetapi kita tetap melaksanakan belajar melalui daring. Ya, tetap semangat. Oke, sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Aimatu Zahra. Saya, Ibu. Ya, hadir. Fasya Adlia. Hadir, Ibu. Ya. Dan Zahratul Afifah. Hadir, Ibu. Ya, alhamdulillah anak-anak Ibu semuanya hadir semua ya. Dan di sini ada Ibu Izzah, pendamping teman kita Aimatul Zahra. Anak-anak semua, kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu menghiasi pribadi dengan beramal soleh. Ada yang tahu nggak sih apa sih beramal soleh itu? Nggak tahu, Bu. Belum tahu. Belum tahu ya. Nah, untuk kita mengetahui arti dari amal soleh itu, Ibu sebelumnya pengen baca, anak-anak Ibu membaca surah Quran surah Al-Asr ayat 2 dan 3. Nah, yang baca ayatnya Ibu pengen yang baca Fasya Adlia. Silakan Fasya. Oke, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, shadaqallahu azim, masyaallah. Hasya, terima kasih. Nah, selanjutnya yang baca artinya Ibu pengen Aimatu Zahra. Aim? Iya, Ibu. Ya, Aim silakan baca artinya. Arti dari ayat 2 dan 3 surah Al-Asr. Tadi Aim memperhatikan tidak? Iya, memperhatikan. Ya, coba Aim baca. Yang biru-biru itu ya, Ibu? Ya, yang biru ini. Biru. Artinya, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran, dan saling menasehati untuk kesabaran. Ya, terima kasih Aim, Masya Allah. Jadi, kata amal soleh itu berasal dari kata amilus, yang artinya segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran, serta As-Sunnah. Nah, anak-anak Ibu ada yang bisa kasih contoh nggak dari contoh amal soleh? Aku, Ibu. Ya, silakan Zahra. Sholat, bersedekah, Ya, zakat, dan ya, lain-lain, Bu. betul. 100 untuk Zahra. Ada lagi? Aku, Bu. Silakan Fasya.
Menolong orang juga termasuk kan ya, Bu ya? Menolong Ya, orang. termasuk. Udah, Bu. Udah, tuh. Oke. Dari Aim, contohnya. Ayo Aim, Ibu bertanya itu. Contoh amal soleh. Aim masih di mute, Aim. Aim, unmute dulu Aim. Iya, Ibu. Ayo apa? Ya, Aim. Contoh amal soleh. Hmm. eh, eh, Ayo apa? eh, Apa, Aim? mem- membuang sampah, Ibu. Membuang sampah pada Eh, membuang sampah pada tempatnya. Nah, iya betul, 100 Tokaib. Nah, anak-anak ibu semuanya di sini udah pada hebat, udah pada tahu apa kata amal soleh, contoh dari amal soleh. Dari amal soleh itu ada kebalikannya, adalah amal sayyi'ah, yang artinya amal yang mendatangkan mudarat bagi pelakunya maupun orang lain. Nah, ada yang bisa kasih contoh Mbak? Apa sih contoh dari amal sayyi'ah? Bu, Oke, silakan Fasya. contohnya bertengkar. Karena bertengkar merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Nah, iya 100 untuk Fasya. Ada lagi? Siapa? Mencuri, Ibu. Nah, iya, betul. Oke, pintar-pintar ya anak ibu. Udah tahu contoh dari amal soleh dan contoh dari amal sayyi'ah. Selanjutnya, kalau kita melaksanakan amal soleh, pasti ada syaratnya. Yang pertama, mengetahui ilmunya. Yang kedua, niat ikhlas karena Allah. Dan yang ketiga, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu mengetahui ilmunya, yaitu Ibu kasih contoh, kita sholat berjamaah mengikuti imam, tapi kita tidak tahu bacaan sholat. Nah, berarti itu kita belum memenuhi syarat amal soleh, berarti kita tidak mengetahui ilmunya. Nah, yang kedua, kalau kita sholat, itu harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan pahala dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Nah, anak-anak ibu sudah pasti tahu kalau sholat itu sudah tercantum dan dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Ada yang ingin bertanya atau sudah paham semuanya? Paham, Bu. Aim paham, Aim? Belum, Ibu. Masih Ya, Yang bagian mana? yang tadi sholat berjamaah. oke. Ibu jelaskan ya. Ibu kasih contoh. Aim sholat berjamaah dengan ayah dan ibu Aim. Nah, ayah Aim menjadi imam sholat. Ibu dan Aim menjadi makmum sholat. Nah, kalau misalnya Aim tidak tahu bacaan sholat, berarti Aim tidak mengetahui ilmunya. Dan kalau misalnya Aim terpaksa melaksanakan sholat, berarti Aim tidak ikhlas sholatnya. Gitu. Aim bisa dipahami? Iya, Ibu. Baik, Ibu. Bisa. Ya, alhamdulillah. Sudah paham ya Aim? Sudah, Ibu. Iya. Aim dicatat ya Aim yang udah Ibu jelasin. Iya, Ibu. Oke, baik anak-anak ibu lanjutkan. Amal soleh itu ada 3 macam. Yang pertama,
amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam. Pengen kalian menyebutkan contoh dari masing-masing amal soleh. Oke, yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal sholat Oke, terhadap Fasya, Allah silakan. Subhanahu wa Ta'ala itu seperti sholat, puasa, zakat, itu ya Bu ya. Ya, betul. Dan membaca Al-Quran. Iya Nah, Bu, itu membaca amal soleh terhadap, ya, dan itu amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang kedua, siapa yang bisa memberikan contoh amal soleh terhadap manusia? Aku, Ibu, Oke, silakan. saling menolong sesama manusia, terus Hmm, bertutur kata yang sopan, dan memberikan senyuman terhadap sesama manusia, Bu. iya, betul, 100 untuk Zahro. Dan yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam. Siapa nih yang belum? Aim. Bu. Aim. Aim, Iya, Ibu. ya. Ayo sebutkan contoh amal soleh terhadap lingkungan alam. Contoh apa Amal Ibu soleh contoh? terhadap lingkungan alam. Seperti apa itu, Im, berarti? Bagaimana Aim cara menyayangi pohon? Bagaimana? Aim apain pohonnya? Beri air, Bu. Ya, Aim berair. Supaya dia tetap hidup. Ya, Selain itu, berair. apalagi? Terus Aim habis makan permen, sampahnya kemana? sampahnya ke tempat sampah. Benar. Berarti itu ya, dua itu. Cara menyayangi atau amal soleh terhadap lingkungan. Apa aja tadi, Aim? Silakan diulang. Memberi air pohon sama membuang permen ke tempat sampah. Membuang permennya yang dibuang, Aim. Bukan. Ibu salah, maaf. Apanya, Aim, yang dibuang? Membuang sampahnya permen ke tempat sampah. Plastik permen, Aim. Jadi dibuangnya yang bungkus permen ya, Aim. Bukunya ya, Aim, bukan permennya. Ya. Iya, bungkus. Oke, Ibu, bisa dilanjut. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut ya anak-anak. Iya Ibu. Nah, dari 3 macam amal soleh itu, ada satu amal kebajikan yang disebut amal jariah. Nah, Ibu pengen Zahratul Afifah tolong bacakan arti dari amal jariah. Amal jariah yaitu perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridho Allah dan mendatangkan pahala bagi pelakunya, merupakan salah satu contoh amal soleh meskipun ia telah meninggal. Pahala amal jariah akan terus mengalir selama orang yang masih hidup masih dapat memanfaatkan hasil kebajikan yang ia tinggalkan di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang amal jariah ini. Nah, Ibu pengen Fasya Adlia tolong bacakan artinya dari hadis ini. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak yang solih yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak, jadi amal jariah ini amal perbuatan yang dilakukan secara ikhlas dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal jariah ini kalau kita lakukan dengan ikhlas akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu kasih contoh, ada salah satu orang tua kita meninggal dunia. Nah, maka perbuatan amal mereka selama di dunia ini akan terputus, terkecuali ada 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakannya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, paham. Nah, manfaat beramal soleh. Selanjutnya manfaat yaitu yang pertama dengan pahala yang besar dari Allah. Ibu, maaf Ibu, suaranya terputus-putus. Oh iya, sorry Bu, terputus-putus ya. Ini sudah kedengaran belum? Sudah, Bu. Oke, baik. Akan Ibu lanjutkan ya. Jadi yang terakhir, manfaat beramal soleh. Nah, ketika kita melaksanakan amal soleh, pasti kita akan mendapatkan manfaatnya. Yaitu yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberi tambahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya. Dan yang kelima, dijauhkan dari kerugian di dunia dan akhirat. Nah, itu materi yang sudah Ibu jelaskan. Anak-anak sudah paham belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah? Udah, Aim kalau belum Ibu. paham tanya. Ya, yang belum paham silakan bertanya. Sudah, Ibu. Ya, anak-anak Ibu sudah pada paham ya? Oke, baik. Sebelum Ibu mengakhiri kelas pada pagi hari ini, Ibu akan mereview materi yang sudah tadi Ibu jelaskan kepada anak-anak Ibu. Nanti kalian yang jawab ya. Oke, Bu. Oke? Oke, ya siap. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Siapa yang bisa angkat tangan? Aku. Ya, silakan Fasya. Perbuatan amal soleh itu perbuatan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ya, betul. Masya Allah. Terima kasih Fasya. Sebutkan contoh amal soleh. Ada yang bisa? Ayo Aim, coba Aim. Contoh. Ayo Aim. Contoh beramal soleh. Contoh apa? Yang tadi Ibu membuang sampah pada tempatnya. Ya, apalagi? Terus sholat. Sholat. Di sholat merawat pohon. Ya. Betul. Aim 100 buat Aim. Sebutkan manfaat amal soleh. Aku, Bu, aku.
Silakan Zahro. Manfaat beramal soleh. Yang pertama, diberi ampunan oleh Allah dan diberikan pahala yang besar. Yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Dan yang ketiga, diberi kehidupan yang baik. Ya, betul, 100. Berarti anak-anak ibu sudah memperhatikan dari awal ibu jelaskan sampai akhir. Nah, jadi sebelum kita tutup, anak-anak ibu, jadi jangan takut untuk beramal soleh. Karena kalau kita melaksanakan amal soleh, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan kita tahu ilmunya, kita tahu ilmunya, kita ikhlas karena Allah, dan apa yang kita lakukan itu harus sesuai dan harus ada di dalam Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Anak-anak ibu jangan tinggalkan kegiatan yang mencakup amal soleh. Jam pelajaran kita sudah habis ya anak-anak. Jadi mungkin pertemuan pada pagi hari ini sudah cukup. Dan ibu mau kalian pelajari lagi tentang materi yang sudah ibu sampaikan pada hari ini. Minggu depan kita akan menambah materi baru, dan sebelum menambah materi baru ibu akan mereview kembali materi yang sudah kita bahas pada minggu ini. Semuanya bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Baik. Baik, sebelum kita... Oh, Ibu, rumahnya hujan ya, Bu ya? Iya, kedengeran ya petirnya. Iya, kedengaran, Bu. Oke. Nah, jadi sebelum kita tutup, mari kita mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Baik. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta anta astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. Baik. Ya, Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata pada pertemuan pada pagi hari ini, dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Terima kasih banyak, terima kasih Ibu. banyak, Ibu. Selamat beraktivitas kembali.